Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami di Sekuntum Marallah. Saya Suprisno sebagai host di acara Proyek Tauhid ini, dan ini ada Dr. Ahmad Zulwani yang akan memberikan kelurusan atau klarifikasi dari segi tauhidnya itu bagaimana Pak. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu Mbak Rifki Silviana. Iya. Nanti perkenalan dulu ya Mbak, karena kita belum pernah ketemu ya. Sudah sebenarnya. Oh iya dong. Iya. Apa? Masa lalu. Oh masa lalu. Oke. Di masa lalu saya. Anda tidak tahu. Oke. Kan satu kampus mas nih. Oh iya. Iya. Jurusannya? Sekolah PGMI. Oh tahu. Saya lulusan S1 2017. 2000 barusan. Oh. Tapi masuk tahun berapa? Masuknya 2013. 2013. Berarti barangnya saya. Saya. Iya. Satu angkatan. Iya. Oh beda. Satu pondok katanya. Oh satu pondok? Iya. Oh di pondoknya Di Mancoro. Di Mancoro. Oh Iya. iya tahu. Oh. Memang kemana-mana masih ini ya. Apa namanya? Titik nyambung itu Pak. Dunia itu sempit. Nah dunia itu sempit padahal itu. Oh. Oke, sebelum kita mulai perbincangan proyek tahun ini, sebelumnya kan belum ada yang kenal tuh siapa Mbak Rifki Silviana. Perkenalkan dulu nama, tempat, dan jika belum punya anak berapa, ya itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rifki Silviana. Saya terlahir di sebuah daerah perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, tepatnya di Dadapayam, Suruh, kabupatennya, ikutnya Semarang. Menempuh pendidikan di IAIN Salatiga 6 tahun Mas Mino. 6 tahun? Iya. Apa namanya, ada extendednya ya? Iya. Extended berapa tahun? Iya. Ya berapa tahun? Berarti mahasiswa yang Luar mentas. biasa Oh, ya. iya. Setahun kan kayak situ. Oke, terus jurusannya apa? Jurusannya ya S1 PGM-nya, S2-nya juga PGM. Oh, sudah S2 jadi di Ya, mana? kayaknya 6 tahun lagi loh Mas. Oh, alah ya Allah, pantas. Tak kira 6 tahun itu sarjana S1-nya 6 tahun. Iya, Ternyata S1 4 tahun, S2 2 tahun. Dan nambah. Insya Allah nanti S3 kalau di sini sudah ada. Kalau di sini, itu kan ada di Solo, ada Semarang, ada. Iya, terlalu cinta saja sama ini. Oh, oh, itu benar ya. Nanti ini dan ini apa namanya? Sekarang kerja di mana? Iya, saya mengajar di sebuah madrasah swasta Di MI Dadapayam 2. Oh di Dadapayam juga. Iya. Oke, sudah menikah? Alhamdulillah sebentar lagi. Oh, ya kita doakan. Amin. Itu sebagian dari proyek permasalahan. Oh, proyek juga. Wih, Iya. apa juga proyek? Tapi ini sebelum ke lebih lanjut dulu, ada planning nggak untuk S2? Untuk planning ada Mas. Itu bagian proyek atau enggak? Iya, bagian dari proyek. Ceritanya gimana? Yang S2 dulu ya berarti Yang ya, proyek. S2 buat iya, satu. boleh. Jadi Jadi punya proyek banyak? banyak Oh, sekali. banyak sekali. Oke, karena saya percaya Tuhan Maha mengabulkan segala proyek. Iya sih Mbak, soalnya kan Tuhan maha segalanya. Iya. Itu kalau tanpa ini ya, limited kan susah. Silakan Mbak. Jadi kalau proyek S2 itu saya mulai ketika saya sudah semester 6 Mas. Sarjana. Iya. Oke. Pas S1 itu kan saya juga apa ya? Diragati pemerintah. Oh, beasiswa. Saya bidik misi. Oh, keren ya. Kemudian saya karena sering ikut apa ya? Seminar-seminar itu kan bidik misi biasanya banyak seminar-seminar. Hingga akhirnya saya tertarik untuk mengikuti jenjang S2 melalui LPDP. Oh, Iya. berarti ini S2 PDP. Oh tidak. Kemudian untuk LPDP itu kan IPK harus bagus dan salah satunya adalah TOEFL Pak. Dan saya tuh alhamdulillah salah satu makhluk yang diberi kelemahan untuk dalam bidang bahasa Inggris. Jadi saya ketika habis S1 itu ada program TOEFL ya juga dari bidik misi. Alhamdulillah TOEFL saya itu sangat rendah sekali. Berarti
apa namanya dari semuanya jenengan paling rendah. Nggih, ya. Iya. Coba kalau tinggi udah enggak S2 ya. Ya, itu mungkin saya agak waduh kalau TOEFL saya tidak mendukung bagaimana saya mau melanjutkan jenjang S2 gitu. Akhirnya saya itu ya saya udah nggak mau karena saya sudah percaya bahwa misal saya mau ngulangi lagi kayaknya juga ini Gusti Allah nggak merestui deh kalau lewat TOEFL gitu lah gitu. Makanya saya berhenti 1 tahun sambil nih saya hobi penelitian gitu loh Pak. Bikin jurnal, penelitian atau buat jurnal? Penelitian. Oh penelitian. Penelitian mandiri gitu. Ngoten niku lah. Terus akhirnya saya lihat di IAIN ternyata uangnya masuk segini. Saat itu 4, berapa nggih. Per semesternya itu ya. Nah, iya, kalau SPP selanjutnya nggih, kalau SPP-nya 2,5 Pak, tapi kalau pas masuk itu kan agak tinggi. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan kampus lain ya jauh. Nggih, banget. Ya, akhirnya tapi bagusnya kualitasnya ya. Iya, bagus dong. Nyatanya di sini ada ini. Oke, kemudian saya sedikit lah. Saya ngatur sama Bapak, kalau udah S2 kan diizin toh Pak Sul. Ajeng Bapak kula diragati S2. Nah, kan diizin tapi kula pokoknya kula kudu S2. Kula pokoknya kula nyuwun kan kudu S2. Nggih, kudu uang. Belum ada uang. Nah, uangnya gila. Mohon maaf kalau jaga kayak gaji swasta MI katanya Pak Sultan ini gimana masuk kerja keras kerja Iya. Bisa jadi S2. Nah, itu kalau dihitung secara matematika hasil dari mohon maaf gaji ini kan untuk buat SPP dan biaya S2 bukan saged kalkulator. Di kalkulator manusia. Iya, kalkulator manusia nggak bisa. Nggak masuk sama sekali. Di sorenya saya TPA Pak. Jadi semua kayak pekerjaan saya itu khidmah semua. Nggih, DKI. Nggih. Pengabdian. Oh, kapten pengabdian. Nah, maksudnya ini salamane niku ki. Nggak ada. Oh, 1 bulan saya mendapatkan masukan segini itu kan nggak ada. Tidak ada realnya. Pasti per bulan itu segini. Pastinya kayak PNS kan. Lah, kalau ini kan kapten bidik mah. Ibarat dianggap gaji aja kan tidak masuk. Bisyarah lah. Nah, akhirnya gitu loh, pokoknya kudu terus akhirnya saya dapat yang pertama dari penelitian itu. Saya bilang sama Bapak kalau asal atas semester kalau tak ikut S2. Nah, engko piye, Nduk? Neng alhamdulillah ya dari Bapak itu ketika anak punya niat, Bapak support dari doa dan ketika Bapak ada ya nanti tak bantu. Ketika saya sudah masuk S2, alhamdulillah ibarat kalau nggih bersyukur, proyek saya sudah meskipun nanti aku ke depan ini gimana ini? Mau SPP-nya nggak cuma di depan Pak Su. Gitu. Terus akhirnya saya pokoknya usaha maksimal ibarat mengerjakan tugas ya tepat waktu dan berdoalah moga-moga nanti ada jalan. Posisi itu saya juga masih ngajar di MI yang tadi, ya TPA-nya juga yang tadi karena kuliahnya kan cuma hari Sabtu Minggu, cuma Sabtu. Jadi selain Jumat Sabtu itu ngajar dan melakukan pekerjaan di rumah ini. Terus akhirnya alhamdulillah itu juga saya tidak disangka tapi itu tadi kekuatan doa dan yakin deh Pak. IPK semester 1 bulat 4,0. Bulat. Dan IPK tingginya berapa? Tiba-tiba saya dapat info bahwa ada bukaan beasiswa Basnas Jateng untuk mahasiswa S1 dan S2. Nah, itu saya tidak terpikir. Wong sebelumnya di IAIN nggak pernah ada beasiswa S2. Nggak pernah ada Mas Mino. Adanya ya buat lulusan terbaik. Sedangkan saya bukan lulusan terbaik. Mulai langsung. Tapi itu, pokoknya saya meskipun ibarat umur nggih pun dewasa nggih Pak, tapi saya apa-apa orang tua. Ada apa-apa saya tetap bilang sama orang tua, Bapak niki di IAIN ada beasiswa bukaan gini-gini nggih. Alhamdulillah daftar. Nah, butuh apa-apa Bapak siap bantu. Jadi orang tua itu support untuk dokumen. Dan terus kalau ini Mbak itu pas semester berapa? Ada beasiswa pas semester. Jadi kan semester 1 4. Nggih. Terus masuk 2. Oh, masuk 2. Masuk. Berarti 4 langsung daftar beasiswa nggih.
alhamdulillah intinya dapatnya di semester per tahun turun sekali Pak sampai selesai. Berarti 1,5 tahun di cover di beasiswa itu ya. Iya. Berarti enak ya Pak. Oh berarti semester 2, semester 3 sampai 4 Iya. itu dari itu Basnas. Iya dari Basnas. Basnasnya Jawa Tengah. Basnasnya yang Basnas Jateng. Itu kuota hanya 5 orang untuk S2 yang daftar itu ya lumayan tapi ya alhamdulillah saya yang terpilih. Oh alhamdulillah. Samune pas wawancara saya cuma menghafalkan 8 asnaf penerima zakat Mas. Ada yang lain enggak? Nah, saya ya itu kan termasuk petunjuk. Oh dari sana hasil nanti besok itu yang ditanyain ini apakah ayatnya? Oh siap pasti. Oh ada bocoran. Iya ada bocoran. Tapi gini Mbak, pas itu kan pas dapat uang penelitian. Nah pas sebelum masuk itu kan, kemudian ada ini enggak? Ada rencana kemudian ini. Saya harus S2 nanti dapat uang dari sini dari penelitian itu ada bayangan itu enggak? Atau jangan hanya saya yang penting saya berdoa, saya yakin itu apa jaga kayak gini. Oh, saya nggak pernah jaga Mas. Oh, gitu ya? Kalau saya ada kesempatan apa, saya gunakan. Oh gitu ya. Ibarat misal uang 50.000 itu nggak punya bakso, tapi nak kalau misal ikut lomba ini terus nanti ibarat artikelnya lolos per artikel 50.000, yaudah saya terima. Jadi nggak langsung. Kalau penelitian kan alhamdulillah agak berjet-jet Kalau belum itu nanti kalau saya sudah jadi dokter, sudah jadi temannya Pak Sul, kolaborasi ya Pak. Jadi ada ini ya, ada apa namanya planning bahwa ini saya dapat dari sini dan yang penting jenengan hanya berdoa. Pokoknya berdoa terus kalau tidak ada apa nih, itu nanti kesempatan dan saya bisa mengerjakan, saya lakukan. Tapi gini Mbak, pernah nggak ada yang ini kan ada yang atau yang remehkan atau bahasanya penyacat itu ada nggak yang Mbak Silvi kok S2 ya tak mungkin, apalagi yang dengan biasa bidik misi terus cover Anda tak mungkin. Alhamdulillah banyak. Saya bukan gimana Mas? Ya gimana? Di SMA itu gimana? Saya mahasiswa S2 pertama di desa. Oh di desa. Lulusan MI saya itu teman saya dulu 24. Yang sampai SMA cuma saya. Otomatis yang sampai atas cuma saya. Dulu Pak, ya karena mungkin kalau sekarang udah alhamdulillah sudah agak terbuka kalau dulu emang agamis. Jadi di sana itu alhamdulillah agamis, ngaji, pokoknya gaweane ngaji, ngoten niku. Nah niki termasuk yang keluar jalur kula langsung. Ngaji tapi kula ya niku lah. Di dunia wal akhirah nak kula kok. Orang wal akhirah kok nanti dunia wal akhirah. Nggih, betul. Jadi baru jenengan tok yang di desa. Nggih. Tapi jenengan pernah enggak dengar sendiri langsung itu? Kalau kalau gininya gawe apa? Saya pernah dengar. Nggih, langsung. Sakit hati enggak? Alhamdulillah mboten. Enggak ada di desa. Nggih, karena katanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dicatat manusia itu enggak apa-apa. Wong Kanjeng Nabi aja ada yang enggak suka, apalagi saya sebagai manusia. Jadi jenengan kalau ada yang nyatet tentang proyek jenengan biasa saja. Tanpa tanpa menghiraukan. Oke. Terus yang apa namanya setelah S2 itu jenengan kalau boleh tahu IPK-nya berapa? Sekarang. Ini udah lulus tapi belum diwisuda. Oh gitu ya. Oh nunggu sudah online. Turun Mas ini Mas. Oh. Ya mungkin. Ya masih. Iya. Belum tahu masalah nanti yang terbaik apa bukan saya juga nggak tahu. Ya kita berdoa. Iya. Barangkali nanti untuk sangu S3 beasiswa. Pokoknya kalau beasiswa, pokoknya Gus Dawo itu beasiswa, ngoten mau. 3,85. 3,85. Jadi semester 1 4, semester 2 3,9 pinten loh. Oke, semester 3 3,8. Jadi ada penurunan. Tapi enggak apa-apa, yang penting kan masih di atas 3,5. Soalnya kan kalau mau naik
nggak bisa mas kan itu loh kan tadi yang pertama 4 masa mau 4,1 Pak Su. Oh iya. Gitu ya. Jadi kalau udah maksimal diturunkan. Lebih baik turun daripada naik. Harus mati. Oke, proyek yang lain apa Mbak? Sebenarnya kalau itu awal-awal kalau ini kan yang di akhir nih. Oh itu yang terakhir? Iya enggak yang terakhir masa itu sebagian dari yang akhir. Kalau lama-lama yang masuk S2 dulu aja ya Mas biar urut. Urut, enggak urut itu bebas gitu. Mungkin sama nanti pendengarnya enak mendengarkan. Jadi udah pendengarnya yang ini yang mikir itu mau ini dan urut itu. Proyek yang dalam lingkup S2 nih termasuk terbit jurnal itu nih meskipun mungkin sebagian orang lain mau cuma terbit jurnal kok dibuat proyek, tapi kalau bagi saya itu juga proyek. Tapi istimewanya jurnalnya diterbitkan apa? Istimewanya apa? Bermanfaat untuk orang lain Mas. Oh gitu ya. Katakan orang yang jurnal mengutuk wis sembingah mengakui iso padahal. Ini karena kalau yang pertama itu emang maksudnya kalau kudu greget tahun 2019 saya harus udah nerbitin gitu. Meskipun di kampus juga ada tuntutan bahwa nanti pengambilan ijazah harus pakai jurnal. Tapi kalau itu yang saya gunakan malah yang terbitan 2020. Oh yang terbaru. Iya, jadi tiap tahun ya itu proyek saya tiap tahun nerbitin jurnal dan nerbitin buku. Berarti Dara punya buku? Alhamdulillah. Berarti punya 7 buku? Kan per tahun? Kalau itu proyek ini proyek. Tapi udah bukunya? Sudah. Bukunya apa? Bukunya yang proyek, ini kan baru jalan 2 tahun ya Pak Su. Yang pertama judulnya Magister dari Kata Jadi Nyata. Oh gitu ya? Oh yang kemarin udah posting ya? Iya. Jadi kita gini ya covernya? Oh boleh. Itu satunya berapa kalau boleh tahu? 60.000. Berarti ke dirinya? Atau gimana itu kalau mau ada yang pesan gitu? Oh iya, boleh ke saya. Boleh kasih. Isinya apa nih? Isinya sama ya kayak ini tadi proyek mencapai impian magister. Yang pertamanya dari kata, kemudian kok Allah mengabulkan jadi kenyataan. Wah bagus itu ya kan ya Pak? Jadi kayak begini tapi ya terkhusus untuk magister gitu. Karena kalau saya proyek apapun semua saya tulis Pak. Makanya magister itu kenapa kok kata ya? Karena saya apapun pingin harus sepele mau saya tulis. Oh gitu ya? Iya. Ini diminta dia ngisi ke SMA aja lah. Iya. Kita buatkan satu surat khusus untuk Kak Silvi. Ini buku itu kan bisa nanti dibedah. Nah dibedah nanti satu persatu. Bagus itu. Dari sisi Kak Silvi dan dari sisi SMA-nya juga. Keren. Ya kita cerita lah kan. Nanti ini saya jadi artis beneran. Enggak apa. Langsung diundang mata anak suara. Boleh. Oke, terus yang buku kedua? Buku kedua baru selesai. Oh gitu. Mau saya masukkan ke penerbit masih ada ketimbangan hati. Tapi mau selesai maksudnya naskah. Judulnya motivasi Pak. Judulnya merubah luka menjadi bahagia. Ini lukanya siapa? Ini apa ini ya? Ini udah di sebuah pertanyaan. Ini sudah publish Pak judulnya padahal masih rahasia. Oh masih. Ya nanti pas di judul itu saya sensor. Nggak perlu dipublish kalau hal-hal yang inspiratif. Iya. Karena saya juga nulis tapi belum publish selama 10 tahun. Waduh. Oke, terus besok kalau publish kita kabari ya, mesti live streaming gitu atau kita buat yang tadi itu apa magister kata dari kata jadi kata itu bagus itu. Kita buatkan satu live streaming kan karena dia ini ada pembukaan siapa Mbak Silvi dari sinilah dan nanti kan bisa menginspirasi karena kan banyak orang kan yang berpikiran bahwa S2 kan buat apa, kan kadang berpikiran bahwa saya kan miskin, orang tua saya tidak punya, gitu kan ada berpikiran di situ. Nah, kita ingin apa ya berbagi manfaat. Coba ya semoga bermanfaat. Ada satu kata motivasi Mas, karena nanti ada yang mendengar Ya semua pasti mendengar. Iya. Mereka yang bergelar magister maupun doktor itu bukan seseorang yang luar biasa, bukan seseorang yang kaya, bukan seseorang yang
mestinya dari awalnya tuh gimana gitu. Tapi sebenarnya mereka itu ya karena mereka punya mimpi yang dipercayakan kepada Tuhan. Oh gitu, jadi semua mimpinya orang pasrah gitu ya. Kadang-kadang tidak harus kaya, harus dokter itu mesti kaya. Enggak. Nyatanya nanti ya memang untuk menuju ke proses dokter, menuju magister, menuju profesor itu kan ada dana, dia pasti ada dana. Tapi kan dana itu yang punya yang Allah. Karena kalau umpamanya kita pasarkan ke manusia ya manusia kan dana limit kecuali ya aplikasi dana sih. Gitu. Jadi intinya dana semuanya pasrah. Nah awalnya proyek dana itu apa? Awalnya proyek saya ketika saya S1. Apa? Pas mata kuliah Pak Sultan juga. Semester bener ya Pak Sul akhlak tasawuf ya. Dua. Semua ini proyek dari Pak Sul. Alhamdulillah. Virus proyek ini. Nggih, virus proyek. Pandemi. Pandemi proyek. Nggih, saat itu saya sangat pengen banget, mboten pengen nih kok Mas. Ingin gitu nang pengen HP Sony Xperia. Oh, Sony Xperia. Nah, kok tahu itu ya Pak Sul, sekarang jadul. Kalau dulu ya enggak jadul Mas. Jadi tahun 2013. Iya, betul. Padahal waktu itu saya udah punya ini, HP Android. Lah kan proyeknya juga pasti kalau daripada saya. Tapi kalau tahun 2013 itu saya juga baru pertama kali dapat itu. HP. Waktu itu setahun itu dapat HP 3, iPad 1, terus sama laptop waktu itu loh tahun 2013. Itu karena ya pas awalan sih. Karena kan kebalikan Mas nih. Gimana? Kalau jenengan awalan langsung soalnya sobat ini depan dulu ki tahu ki paman dari ya alhamdulillah tercapai sih kecuali sing doanya ragu-ragu. Contoh kayak yang saya kan pernah berdoa tuh ya Allah saya pengen ke Jepang gitu kan. Nah saya ulikan Amerika, Eropa, Jepang, Amerika, setelah Amerika Australia terus Jepang terus Australia sih, aku pengen ke Jepang terus tak balik. Amerika, Eropa, Jepang, Australia, Jepang dulu, Australia dulu, kayak gitu sih. Jadi ngurut gitu. Tapi ngurutnya Gusti Allah sih gitu aku sok. Lah kalau proyek saya malah justru pas awal itu kayak Gusti Allah itu Lulu ya biasa. Nggih. Pengennya malah diparingi sing seri. Benar ya. Waktu itu loh, minta apa? ABC-nya apa enggak? Mintanya itu HP tadi Pak Sul. Xperia. Kita kan mulai dapat perkuliahan jenengan kalau langsung nulis sekolah pengen HP. Itu sudah ada. Ini kok Sony Xperia, ini tulis HP Sony Xperia. B. Niku beli cincin. Beli cincin itu ada nikah. Ini kah? Oh iya. Itu cincin buat apa? Maksudnya buat visual atau memang mau menikah gitu? Sepertinya itu ibu itu ayam kalau anaknya pakai cincin. Oh alah. Jadi untuk ibunya itu ya? Iya bukan untuk tapi kan mungkin kan ada apa nih Pak Sul, kalau sini kan nanti bisa suatu saat kepepet nggak punya apa-apa bisa dijual lagi. Kan kira buat pamer dulu. Bukan. Kemudian proyek apa nih? Kecil tapi maksudnya saya pengen ke Jawa Timur gratis tanpa mengeluarkan uang sekalipun. Ngapain ke Jawa Timur? Ke Jawa Timur itu saya kan ikut majelis al-hikmah. Yang Mbak Asrori. Mbak Asrori niku kan kalau nih gila kan bidik misi Pak Sul. Kalau saya mikir harusnya kesana. Iya ya. Tapi kalau pengen Gusti, ini kalau tulis kalau pengen menghadiri haul tank ke dinding gratis. Enak ya. Terus gratis gitu. Lanjut. Gitu. Terus banyak tapi nih kemarin deh. Ya, ini apa? Ceritakan semua. Terus niku Gusti Allah niku mah ngabulkene yang pertama cincin. Nggih, dalam arti kula nembung HP niku pun masih ukuran kayu. Kalian Bapak kan itu tadi kula kembali lagi bahwa kula meskipun berumur apapun tetap lewat Bapak. Harus orang tua. Nggih, maksudnya tetap izin ngoten niku. Tapi semuanya bermuara ke orang tua dulu. Nggih, pokoknya apapun pokoknya mboten wani nek tumbas ini tumbas dhewe mak gendut ngono. Nggih, meskipun uang saya pribadi tetap Bapak napa Mama
Jadi izin dulu. Nggih. Nah kalau ada izin kan tidak enak. Nggih. Nah, termasuk mungkin gini kok, kenapa kok HP saya gini kok Bapak tidak mengizinkan. Oh, Bapak aku pengen HP ya, Pak. Ya betul orang kan. Lah sing apa wis rusak, ngoten. Kalau itu HP-nya apa? Sony juga. Nggih. Tapi belum Android. Oh, masih cetok. Nggih. Tapi Sony belum Android terus pindah lagi yang lebih tinggi. Oke. Tapi pertanyaannya kenapa dengan HP itu? Ya karena sebenarnya berfungsi dia Mas. Contohnya? Ya kalau pakai cepet kan belum bisa browser. Iya. Oh itu juga. Tapi sebenarnya sudah punya laptop, nggak sama bapak itu tadi. Kamu ini nggak harus pakai HP kan, pun iso tondok pakai laptop. Sedangkan posisi itu kita kan di baru pak, soalnya baru semester 1 beli, terus semester 2 saya tanya HP itu. Terus pulang. Ya udah. Tapi cincin dapat. Dapat. Terus yang kedua HP belum. HP belum. Terus kerja dulu. Iya, kerja tipu langsung dapat berapa niku acara niku langsung saya dapat gratis. Dapat gratis. Bapak tahu juga. Tahu. Bapak mengizinkan. Bapak mengizinkan mau tidak. Itu juga nggak nyangka mas. Kan di sini ada rombongan sendiri di IAIN. Nah itu malah saya diambil orang Ungaran sana. Maksudnya diambil? Yang membawa. Oh berarti yang ini mendaftarkan? Iya yang mendaftarkan orang Ungaran senior tapi kan di sini juga nggak ada bayangan. Oh gitu. Tapi dia tahu nggak jenengan pengen ke sana? Enggak cuma tahu saja kalau Rifki ini ya apa namanya anggota. Oh gitu. Saya kira Mas besok kalau ada ini tolong saya dibawa. Enggak. Jadi yang itu dari atas. Enggak, itu dari Pak apa? Paspor. Oh, pengen paspor. Jadi soal paspor kita yang agendakan ya. Paspor. Oh, apa? Transport. Transport. Dari transport sampai makan penginapan. Kok bisa transport kan? Perjalanan pakai transport. Pakai paspor. Enggak, kan kalau ini. Oh gitu. Jadi bisa lah yang ini. Mas kayak si Rifki padahal pengen bangun siap. Tadi Rifki monggo. Itu nami kok. Gratis. Mas ada beri kamu lagi. Nangis sih, awak pasti. Guling-guling enggak? Enggak. Mau maksudnya kan keadaannya beliau kan kados yo bayangan di Arab nih Pak. Mungkin kalau dari nanti nggih. Soalnya semua kan putih-putih nggih terus. Masa yang kayak nggih putih-putih. Semua terus pada dikir terus ya Allah Gusti, kok kula saged tempel kita dengan gratis. Semapun ya? Ini sekolah. Padahal kejadian ini butuh sepiro, tempel kok paling kira atas ya Mas. Gratis. Enggak iya saya ini. Tapi semapun dari sana. Enggak. Tapi deg-degan. Nggih, deg-degan ini. Terenyuh orang lho, terenyuh ya Allah Gusti, Allah Maha mengampuni atas semua dosa. Oh, iya. Nah, terus ceritanya lanjut lagi. HP ini gitu. Nah, HP itu terwujud semester pinten nggih? 4 kemungkinan. Nah, yang HP lama banting. Enggak. HP lama saya serahkan kepada orang tua. Oh, gitu. Oh, gini tadi. Pak ini dulu ya, aku HP ini sampai sini. Sedihnya lagi tidak tercapai Sony-nya itu. Oh, sampai sini ya? Nggih. Oh, ya udah beli aja. Beli HP tapi enggak tercapai Sony. Oh, yang Sony-nya ada dapat? Enggak. Lebih mahal. Nah, ini Vivo. Oh, itu kan sudah enggak masuk dalam proyek. Oh, udah masuk proyek tapi dikasih. Nggih ya. Oh, gitu ya. Berarti nanti Sony dari Vivo. Nah, udah cetok tapi nggih. Tapi setelah HP itu dikasihkan orang tua, jadi pakai HP apa? Iya tadi beli, tapi bukan Sony. Apa? Lenovo. Oh, wah Android Lenovo berapa? Iya. Saya beda bayangan gitu. Iya. Harga 1, 2, 3, 4 apa 7? 1 berapa? Oh gitu. Oh sudah gitu. Wis nerawang. Oke. Tapi kalau kira-kira ketika mikir Mas Nino. Gimana? Kenapa nih kok ini nggak dapat Pak Sony? Yang Sony itu kan sampai sekarang kan saya tak mikir kenapa ya aku dulu kok pengen HP Sony nggak dapat. Tapi pas mau ke Lenovo, Bapak tahu? Tahu. Boleh nggak sama Bapak? Boleh. Oh boleh, itu ya. Ada ini. Jadi diskusi dengan Sony ini kunci. Terus apa sih dan sini kalau saya pakai Sony itu dulu kepidak. Terkamu pripun HP-nya ya? Apa HP-nya itu tidak? Oh, nah itu. Jadi satu proyek yang tapi terganti dia Mas, terganti dengan HP lain.
Itu maksudnya kok nggak terkabul. Terkabul. Terus saya gini aja untuk menenangkan hati saya. Oh mungkin ketika saya minta boleh detail tapi jangan terlalu detail. Oh gitu. Oh malah dengan ngandani kalau gitu. Pikirnya begitu sampai sekarang. Nggih, maksudnya ngandani kula kan Mbak ngoten. Maksudnya ibarat kayak sebuah merek HP nggih Pak Sun. Mungkin kemungkinan 2013 Sony Xperia E waktu itu. Kan mungkin kula sangat pingin dan mungkin ketok wow. Waktu itu musiknya baru bagus-bagus ya. Nggih, lah. Ketika 2013 awal belum mengabulkan 2014 kan bisa saja itu sudah enggak wow lagi. Nah, mungkin saya ngandani kula leleh mungkin salah kok sih. Nah, kudune jaluke ya Allah kula nyuwun Sony ngono. Android sing apik ngoten. Jadi waktu itu Sony apa ini yang masih baru ketinggalan. gitu. Karena waktu itu setahu saya Sony itu di tahun 2014 ke atas baru mulai Android. Itu masih ketinggalan. Itu setahu saya Samsung itu kan masih tinggi-tingginya waktu itu. Nah, jadi saya menghibur dirinya ngoten. Jadi menghibur diri dari kecewaan. Bukan kecewa kok kula. Apa tadi yang HP itu masuk ke dalam buku yang kedua itu luka di hati itu enggak? Oh, tidak. Itu perjalanan yang Mas. Cinta. Iya, perjalanan cinta. Mantap ya. Tapi itu Jadi nanti ini lah Pak, jadi biru perjodohan. Oke, Mbak, terus setelah HP Sony Ericsson dapatnya Lenovo. Setelah Lenovo, kok bisa sampai ke Vivo? Itu sudah mengalami perjalanan panjang. Berapa tahun berganti itu sih Lenovo? Semester winter ya. Itu malah menurun lagi gantinya. Oh iya? Nggih. Ke mana? Evercost. Berarti namanya sama-sama? Nah, itu luar biasa. Jadi Evercost itu menurunkan derajat. Terus setelah itu? Tapi ketika Evercost itu itu kan Lenovo rusak Mas nih. Lenovo rusak. Tapi saya punya proyek untuk motor. Jadi malah pulang ngalahi HP Evercost saja yang penting motor saya dapat. Oh gitu. Yang penting dapat HP apapun. Yang penting motor dapat. Terus dapetnya motor. Iya. Oh. berapa lama nih Bu sepeda motor? Sepeda motor akhir kuliah. Panjang ya Pak. Jadi berapa bulan? Maksudnya berapa bulan atau berapa dari tahun dari mintanya? Oh, kalau dari mintanya motor saya terhitung cepet. Karena posisi itu jemputan gua berapa hari ya Mas Nino? Semester akhir nih, semester 6 apa pinten nggih? Ini kalau aku buka catatan jadi. Oh, ya enggak apa-apa jadi di bawah. Oh, ini kan masukin ke video enggak apa-apa. Ya jadi itu saya minta karena umpamanya kenapa saya enggak langsung proyek motor, posisi saya tuh enggak bisa ontel Pak Su. Enggak bisa apa? Ontel. Maksudnya enggak udah bisa. Saya enggak bisa. Apalagi motor jadi belum ada bayangan. Belum ada bayangan untuk tapi kan saya akhirnya ya Allah, kalau nggak kudune nggak kudu kedah motor. Masa ya saya mau jalan terus? Masa ya nanti saya tiba-tiba punya mobil? Apa kata tetangga? Oh, motor. Copo. Tukar mobil. Betul penak lah Mas. Itu dapatnya gimana yang sepeda motor itu? Yang sepeda motor dapatnya nggih kan cash. Yang Mbak bayar siapa? Kok bisa cash? Bersama Mas. Oh, bersama keluarga. Untuk dari saya, dari bapak, dari adik yang baru MI kelas 6. Adiknya? Kok ikut? Nah itu Allah yang menjalankan. Dan hati saya tuh luar biasa. Atau adikku lomo kita manfaatkan. Adik punya uang banyak. Iya karena setiap tindak-tindak motor itu dia tuh membawa aura untuk diberi uang. Auranis. Dan anak dia itu nggak jajanan Pak. Seumuran dia kecil nggak jajanan. Jadi masa kecil ya. Sewaktu itu adik ngasih 1.500.000 buat cash 16 juta. 16 tapi lagi bid berapa nih Mas? 16 juta. Ya 19 juta. Ya kelas separuh Bapak sekarang. Kenapa jenengan pengen bid? Nah itu sudah. Bid? Iya. Persis. Lah itu tadi pulang langsung beda ini kenapa bid saya terkabulkan Allah sedangkan Sony-nya saya enggak terkabulkan. Karena saya mintanya ya Allah kalau nyuwun Honda bid. Tok. Tidak tahu. Warnanya warnanya nggih, warnanya putih tapi tidak ada bid apa
kan itu ada dia Pak Sul serinya apa enggak saya sebutkan enggak kan saya minta motor Beat warna putih dan tapi sekarang dapat putih jadi mungkin loh ya saya nggak tahu mungkin mau sok tahu karena jenengan kan mintanya penting HP yang dikabulin penting motor sih itu tempat paling seperti itu biasanya gitu kalau saya minta Apple ini udah bertahun-tahun tapi prosesnya itu cuma berapa jam 4 jam ya Pak ya 4 jam gitu ya dari siang dari sore itu jadi di sore itu saya minta masuk saya nggak bisa dikasih jam 9 saya ditelepon saya telepon masih tenang kurang Mas iya Mas oh ya udah besok kita cuma ya Mas jam 7 ya padahal saya nggak dibawa uang sama sekali saya kira saya galau tuh Mbak masih itu jam berapa Mas ya padahal nanti biasanya Pak Surya galau bagaimana ini saya dapat laptop Apple mampu yang pengen saya pengen ini kan 10-an itu saya tidak kepikiran duit pengemudi jadi sampai 10 menit 5 menit di akhir itu duit lainnya Mbak terus kata Pak Surya penting sholat juga kepikiran laptop ora apa penting sholat itu Pak dan akhirnya di endingnya itu dapat cash gitu Mbak nah pertanyaannya mungkin biasanya kan kita minta sesuatu di Gusti Allah ngikuti alur kita biasanya kadang kalau selama saya minta terus alhamdulillah saya Allah kabulkan itu biasanya kita sih bingung diri aslinya pengen dikei Honda Jazz tapi kan mikir lampung aku di Honda Jazz tombol piye biasanya gitu tapi kalau naik mesin itu yo prosesnya memang ada gitu kayak yang di Indonesia tuh Mbak apa tuh naik apa Pak yang itu tukang kubur naik haji apa ya? Ada ya Pak Sinetron. Iya sinetron itu tukang bubur naik Tukang haji naik bubur. Walik kayaknya. Iya. Kalau enggak yang di Indonesia orang yang tersiksa tiba-tiba langsung sugih itu hanya sebagian proses pendeknya. Karena kan kata di Twitter hanya wanita sabar itu yang hanya satu-satunya wanita yang sabar hanya wanita yang ada di Indonesia. Di situ ya Allah. Ya Allah. Jatuh miskin ya Allah. Ini ya Allah. Di tonggo ya Allah. Kok mana nih sebenarnya? Tapi sampai hari ini masih kepikiran dan habis dari sini. Dan nggak ikhlas. Udah logo, kamu udah dapat info. Ya jadi menariknya Mbak Sinta itu gini loh, saya lihatnya sebenarnya program pikirannya itu sudah jadi, tapi begitu ada input data dari bapaknya, ini yang mengubah stempel ya Pak. Itu dipengaruhi ini ketawaduan Mbak Silvi ke orang tua. Itu jadi kayak program yang close aja gitu. Jadi sebenarnya ereksinya masih ada di dalam. Karena tawaduknya beliau ke ibu bapak itu yang membuat udahlah ini dipending. Terus mungkin ini catatan penting ya bagi teman-teman yang punya proyek tahap itu. Kalau pikiran kita memang pola kerjanya detail, harus detail. Ini bukan karena Allah nggak tahu gitu, justru kita itu ingin mengenali apa yang kita minta ke Allah yang Maha Tahu itu. Maka perlu detail. Sampai misalnya meminta sesuatu itu mereknya disebut. Tapi ada satu kata kunci gitu yang saya belajar dari Herbis Sentanu di Quantum Ikhlas. Kata-katanya sangat bagus. Ya Allah, kabulkanlah doa ini sebagaimana yang aku minta, atau Engkau ganti dengan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi detail yang kita ajukan ke Allah itu harus tetap ada landasan ikhlas, pasrah. Pokoknya oke lah, saya minta Sony Ericsson, tapi nanti hasilnya terserah lah. Kalau dikasih sepeda motor juga nggak apa-apa. Penting ada HP sama sepeda motor. Tapi boleh nggak Pak, kalau mamanya kita marah karena proyek kita terkendala orang-orang, jadi berarti guru-guru ngumpul lagi nggak mau setuju saya jadi kayak gini, boleh nggak Pak? Ya kalau masih permulaan gitu ya, kalau tingkatan imannya masih TK ini nggak apa-apa. Jadi belum dewasa. Gitu. Itu nanti berproses menurut saya.
Jadi kan kadang kalau namanya ini kan proyek tauhid sudah menggebu-gebu tak tulis sampai detail 500 halaman tuh Pak, orang tua nggak boleh tuh Pak. 500 halaman orang tua nggak boleh, berarti tergantung tingkatan proyek tauhidnya. Iya benar. Ngeten nih apa kalau prioritas tawadhu itu harus ke Allah dulu kan. Jadi kalau dalam Quran itu kan mengatakan bahwa ketika engkau menghormati orang tuamu itu sebenarnya engkau harus menyadari bahwa cinta orang tua, kasih sayang orang tua itu hanya proyeksi dari cinta dan kasih sayangnya Allah. Misalnya program tadi Mbak Silvi terulang ya, Gimboten menurut saya nggak perlu kita terus berpikir bahwa ini karena orang tua enggak gitu. Itu hanya skenario saja gitu loh. Karena semua yang dikasih ke kita itu kan sudah ini tauhid ya. Misalnya Mas dulu minta Apple, itu sudah. Jadi gini loh, di sana ditulis Apple tahun 2020, udah. Tapi di tahun 5 tahun sebelumnya itu di WA dulu. Kata itu kalau saya memang. Yellow Apple. Hanya sudah ada itu. Saya kan skenario itu. Saya itu kan minta Apple-nya kan lama, tapi ya kayak dengan tadi saya berpikir bahwa saya masih punya laptop, masih bagus gitu kan. Terus akhirnya laptop saya rusak itu saya sambut dengan gembira. Karena ya ini Apple pasti datang atau komputer untuk editing pasti datang. Soalnya gini Mbak, Pak, kita kan membuat video ini nih, terus saya bilang Pak So kita terkendala di hardware. Nah waktu itu kan minimal 6 juta, jadi pilihannya dua antara komputer atau laptop. Kalau komputer ya sudah makro di rumah, apalagi nih mati lampu wes wassalam. Terus akhirnya itu kita masih pertimbangan Mbak. Terus akhirnya 1 hari sebelum saya serahkan laptop saya ke Pak So, mapet enggak. Sorry, Pak So nggak bisa. Untung enggak saya serahkan, enggak sudah terserahkan langsung mati kan Pak So jadi bingung. Terus akhirnya Pak So menawarkan juga laptopnya diganti dengan yang ini, tapi kan saya nggak mau. Akhirnya ya udahlah, sore itu ya Pak Alif langsung mak bedul kaget juga. Terus akhirnya dapat yang ini. Tak cek di Facebook itu paling murah 7 juta setengah. Kayak gitu. Dan itu ya di uang segitu dengan ini kan terbatas. Ada hubungannya dengan kepepet tadi ya Mas? Iya, biasanya itu muncul. Butuh dan kepepet. Cuma gini ya, kembalinya Pak, kita kan diajari dalam tafsir itu kan innalillahi ya, inna ilaihi rajiun ini loh yang banyak teman-teman mahasiswa misalnya itu nggak melakukan. Waktu Nabi Musa menghadapi Laut Merah di belakangnya Fir'aun, itu kan banyak alternatif, banyak pilihan ya. Tapi karena beliau kelas Rasul kan, nah kita kan sedang diajari oleh Rasulnya Allah tuh, ya sujud sama Allah gitu loh. Kalau sudah sujud, itu kita nggak lagi mempertimbangkan alternatif kita. Apapun yang Allah minta itu yang kita ambil. Nah itu yang kayak ini Pak, anak saya lah Gupi itu kan nangis apa dia main itu, saya bingung. Gupi yo metode karena di rumah ibu kerja di sekolah, terus saya bingung ini yo nangis Mbak. Terus akhirnya gini loh ya Allah, nah itu yo kayak ini, nah itu yo pasrah saya. Misalnya Pak yaudah lah yuk kesana yang penting, saya kesana. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya Pak. Ya ini ya. Tapi artinya bagus. Itu taufik ya betul. Dan kan ada ayat gini loh, ada nasihat para sufi itu loh. Matilah kamu sebelum kamu mati. Itu nanti biar ketemu sama yang punya mati dan hidup itu loh. Itu. Maka kembalinya kita ke Allah itu sebenarnya kunci ya. Kunci dari semua yang kita minta itu loh. Udah kita boleh lah minta, kita punya deming book ya, tulis semua permintaan kita. Itu ikhtiari, harus ada pada mindset kita itu ikhtiari. Tapi itu knowledge itu, memang pikiran kita bekerja dengan cara menuliskan kan. Ketika seseorang menuliskan apa yang diminta, sebenarnya tulisan ini memprogram pikiran gitu loh. Nah, ada orang bijak mengatakan semua dimulai dari pikiran. Seorang anak yang mau menggambar gunung itu pasti sudah ada gambar gunung dulu di pikiran. Jadi saya menuliskan itu, memprogram pikiran kita untuk memvisualisasikan gimana. Itu knowledge-nya. Tapi dalam tataran tauhid, knowledge yang seperti itu ikhtiari.
Tapi akhirnya nanti, oke lah saya nulis sekian halaman dreaming book itu. Di akhir tulisan dreaming book itu kan, ya Allah, saya ulangi lagi ya, kabulkanlah sesuai dengan permintaan atau berikan yang lebih baik sesuai dengan kehendakmu. Ilaihi raji'un lagi gitu. Kita mau dikasih apple monggo, dikasih jeruk ya monggo. Itu sama saya pernah menuliskan di yang magister tadi Pak Sur. Itu yang di bab apa nih? Intinya intervensi Allah. Nah itu begini. Kalau ininya kalau kita meminta sesuatu, ya harus mengundang intervensi Allah. Misal seandainya mau menjadi magister, ya disitu saya tuliskan, ya Allah, bila ini baik untuk agamaku, keluargaku, negaraku, maka jadikanlah saya magister. Ya, keren itu. Yang saya kalau berguna, tapi insya Allah berguna. Walaupun jinna wa insa ilaihi itu gitu. Ini penting banget dulu saya. Ini kita dulu kan nonton Mas Bi. Jadi ngeten loh, iya yo. Kan ngerasa zaman ini semakin gak gitu loh. Yang mau ngomong S2, S3, S4 loh. Tapi kan ada. Jadi aku suka masalah ke Allah itu loh. Kita nggak ada apa-apa, jangan mau cari itu. Ya kita di kolom komentar ya. Minat seperti saya. Kita nanti banyak yang bilang. Wis. Apa-apa. Mas Dino, kalau saya kenalkan nama dan harta guru ini. Tapi gini Mbak, kalau di jenengan itu ada nggak yang sesuatu proyek tauhid yang itu membuat jenengan bangga? Ada nggak selain yang tadi? Atau yang tadi yang magister ini yang membuat jenengan bangga? Iya, maksudnya kalau terutama mencapai magister dan saya dapat beasiswa tadi. Ibarat tadi belum ada ya saking mundinya IAIN itu nggak ada beasiswa apa loh, maksudnya ketika aku masuk IAIN itu belum ada beasiswa, belum ada di sini tuh belum ada kata-kata yang mau naik S2 itu kamu nggak lihat nama beasiswa gitu. Akhirnya kok tembus kita tinggi ibarat ngomong ya. Oh gitu. Tapi kalau kata Pak Sul sebenarnya nyambung ya. Kalau udah ini kan bu seorang boleh nanti pasti ada yang mau. Dan orang tua memang sama sekali nih, kalau di kalkulator nggak mungkin ya. Nggak mungkin Pak. Itu yang adik saya nih mondok. Dan itu tadi Pak, udah waktu kewah Pak Sul. Jadi bapak itu begini, setiap mau ke kampus, dek, duwe sangu ora. Tapi itu, nggih, tapi nggih, di pulau mau niat pokoknya nak mboten jan tapi nggih alhamdulillah mboten ngasih kuapit Pak. Pokoknya kula duwe duit 20.000, 50.000, 30.000, nak ditanya ke Pak itu kula duit gede. Meskipun 10.000 selama niku misal tasih saged mencukupi kebutuhan bensin dan makan di pokoknya kula bisa di rumah tapi pun Mas nih. Ketika Bapak tanya, "Nduk, duit gede." Nduk, duit gede. Ini duit. Padahal walaupun segitunya. Nggih, pokoknya kula gede. 10.000 duit. Mana enggak sampai kosong. Pernah Pak Sur. Tapi ditanya juga punya. Punya alhamdulillah nggih rezeki nggih Pak Sur. Tiba-tiba ada amplop terbang. Bisa ya? Nggih. Amplop dari mana? JNE atau apa? Nggih, enten pokoknya tiba-tiba nggih. Kok tiba-tiba enten amplop, ngoten nggih. Betul tiba-tiba di lemari mboten. Langsung dah. Katanya kan tetep obah no tangan. Hari iya teh nomor pripun niku? Nggih. Iki kula nggih obah isa aku numpak motor ya numpak motor, ngoten. Isa aku ngulang apa nggih ngoten niku. Yang penting semua pasrah itu. Nggih, pasrah dan niku obah no tangan. Kuota dari di pulau itu tanpa suka tuh kepepit. Aduh ini mohon gak ada kuota. Pagi-pagi mohon buatan kerjaan mohon off ya. Uang nggak ada Pak Soalnya kosong. Itu mau kuliah? Mohon nih selama nih. Oh gitu. Oh barusan. Barusan. Kosong ini maksudnya tidak mencukupi untuk membeli kuota sekian giga lah Pak Soalnya. Tiba-tiba program madrasah itu kok ada menggratiskan dengan senilai yang biasa saya beli. Ngoten niku. Nek kula ki ada nih, nggih Gusti Allah ki njamin uripe wong kok. Tapi itu jenenge batin atau kudu langsung sholat sih? Allah kuota. Atau gimana? Oh
biasanya orang itu kan bayangin masa bisa teko-teko ngono apa gitu surat ya Allah buat apa kalau nak misal ibarat yo nduk apa salat di wong kota itu nganu nggih ibarat ya ampun lah marani Gusti Allah nek pas butuh jadikan apapun apa nggih sing sak mau sagete mau lakoni ibadah apa yang bisa kamu istiqomah kan ya istiqomah kan jadi ketika kamu nanti minta sesuatu itu sudah tidak, oh ya aku butuh kota, aku tak sholat sudah nggak begitu lagi. Jadi yang batin ya. Ya sudah, itu sudah setelahnya ibadah teman-teman. Apa ya Pak? Ilmu apa ya? Kalau kamu sudah berproyek itu batin itu langsung bisa jadi. Itu kadang di luar logika kita itu Pak. Ya enggak saya melihatnya gini, jadi justru begini apa? Mungkin di tahap awal kita belajar tentang proyek tauhid ini. Itu kan dengan misalnya minta nyebut tiap detik dimanapun nempel gambar dan sebagainya. Terus ada amalia sholihah, salat hajat tahajud dan sebagainya. Itu tahap awal Tapi kalau kita belajar tentang behavior, tentang kebiasaan itu, sebenarnya yang terpenting memang adalah terbentuknya gitu ya. Kepribadian kita, kepribadian itu kalau ditarik nanti jadi behavior kita dari perbuatan ditarik dari ucapan dilihat dari pikiran dilihat dari perasaan. Sebenarnya membentuk ini gitu yang ada di dalam gitu loh. Kalau kita lakukan ya apa yang biasa tadi ya seperti menuliskan, menyebutkan, minta, sholat macam-macam, istiqomah itu hanya membentuk gitu loh. Akhirnya nanti diri kita itu nggak perlu lagi menggunakan protokol seperti itu. Artinya tujuan yang belum biasa kan protokolnya piye ya, detailnya piye, kadang gitu. Padahal kita sering cerita kui ngapusi, tengane kan gitu. Apalagi kalau mana dari biasa ya, wah bagus, insyaallah gitu kan. Karena kan batin kata Allah kasih gitu. Tadi kan Mbak Sylvia katakan secara habis naik ngurusi lagi loh kan itu ngurusi lagi mau sampai kalimat itu biasanya kalau saya lihat orang yang sering dapat tuh gitu mulai tapi usaha sih nanggung gitu katakan Nino itu saya lihat jadi ketika diskusi dengan keluarga itu ada kayak miskomunikasi gitu. Jadi, misalnya mentarget sesuatu ya kebutuhan rumah tangga gitu. Misal ingin beli rumah gitu. Ini kan ada pertanyaan logik ya. Kita butuh ini. Nah itu awalnya di mana? Di mana itu ada ada ya. Nah tapi kan bahasa ada ini berasal dari sebuah pengalaman yang lama, yang terus menerus. Sementara yang diajak bicara ini belum ada basic pengalaman itu. Kadang itu langsung junjing. Kalau ini apa sebenarnya kadang itu pengen saya sebut kayak gini. Kadang pasar Gusti Allah. Kadang kan kita memang harus pasarkan Gusti Allah gitu. Tapi kita tetap proses. Iya. Saya sering ya mendapatkan kata-kata itu dari teman-teman kerja juga. Ini pokoknya Allah ini pasrah ke Gusti Allah gitu. Tapi itu dengan bahasa yang negatif menurut saya. Enggak, bukan hanya kata-kata itu, justru kata-kata itu lahir dari sebuah proses, bukan dimulai dari bukan muncul tanpa proses. Maka dulu langsung pasti kasih. Memang kasih, tapi kan prosesnya itu yang kadang tidak semua orang mengalami sampai di situ. Saya melihat kelemahan pendidikan kita di situ. Yang mengajarkan kalkulator itu ya memang sesuai dengan kalkulator apa sih Aksio itu. Isi tambah isi ya lupa. Padahal satu kantong 1 juta sama satu kantong juta kan tidak 2. 2 juta. Tapi ini Mbak, menariknya kan dia sampai S2 ya. Dan saya sampai hari ini belum S2 karena doa rindu saya sih. Biasanya kalau saya tuh dari awal proyek itu kalau saya menginginkan sesuatu yang saya ragu biasanya enggak sesuai. Itu sudah dari dulu kayak gitu.
Tapi nampaknya sesuatu hal yang proyek yang membuat saya yakin itu mesti cepat. Nah tapi jenengan pernah enggak pengen sesuatu hal yang mepet kudu tapi langsung dapat selain yang tadi? Mepet langsung dapat. Biasanya kalau mau itu kan yang beasiswa tadi kan Pak turun per tahun sedangkan SPP kan per semester. Iya semester. Nah, kemarin pengalaman gini kok pas mau bayar SPP yang terakhir untuk tesis ini kan juga 4 lebih. Sedangkan beasiswa belum turun sampai sekarang belum turun ini. Nah itu nih mak betul. Ibarat saya minta Allah kasih. Berarti beasiswa belum dapat, terus jenengan ada yang lagi? Jenengan ada yang langsung bayar cash? Mungkin bayar cash. Gimana ya? Apa kampus perlu diutang? Nggak ngutang itu. Nanti dulu ini lah. Bawa malah ngomongnya kan pihak kampus bendahara masa mirip. Oh iya yuk, jadinya ini pakai utang. Oh tapi langsung cash? Iya kan sama kan aku bilang tadi kampus nggak mau diutang. Tapi ini apa namanya jenengan kaget ya langsung biasanya kan pas waktu besok bayar SPP terus sebelumnya kan biasanya pakai. Itu kan sebenarnya saya gini entah maksudnya dapatnya dari mana gitu Pak, entah aku pinjam dulu atau preport nih, nak pokoknya yakin entah ini dari mana, pokoknya saya dapat. Kemarin sebelum itu ada seseorang yang Mbak kayaknya aku kudu cuti deh, kayaknya aku kayaknya aku nggak bisa bayar SPP. Nah kalau di dalam sini aja pokoknya ojo ngasih aku cuti, goro-goro orang bisa bayar SPP, kalau nonton. Jadi nggak makan itu loh kenapa dek kayak gitu karena aku nggak mampu gini. Padahal saya tak jawab, saya juga belum ada uang sama sekali loh, padahal saya malah segini gitu. Terus akhirnya kata ya itu ya benar-benar cuti. Karena dalam pikirannya kalau saya gini pokoknya kudu Gusti. Tapi gini Mbak, jenengan pernah nggak berpikiran bahwa dipinjemi atau ditangani itu sebagai bukan bagian pertolongan Allah? Pernah nggak? Ulangi Mas. Kalau dipinjemi, dibantu orang lain, terus dengan besok ganti itu sebagai bagian bukan pertolongan Allah, tapi itu bagian jenengan saya berusaha itu. Iya, enggak semua pertolongan. Karena kan ada yang meskipun utangan itu pulau pertolongan. Saya kan kadang ada yang berpikiran utang itu apa jenenge istilahnya utang. Kadang kayak gitu. Karena semua harus cash benar-benar cash gitu. Ya itu cash tapi kan caranya beda. Kalau jenengan gimana? Itu kan 4 sekian nih Mas. Alhamdulillah saya punya 2 sekian. Ya karena normalnya kalau tadi mampune pokoknya kalau SPP insyaallah kan 2,5 Pak ini. Insyaallah saya menjangkau entah pripun caranya Gusti Allah, pokoknya insyaallah setiap semester itu kalau untuk SPP saya ada. Nah itu kalau niki Gusti kula pripun iki ngoyake. Terus pulang deh. Ini kula oke, tapi kalau dapatnya yang terakhir itu dari orang tua. Oh gitu ya. Maksudnya kan yang ingin saya luruskan sini kan kadang ada yang berpikir bahwa diutang itu bukan bagian pertolongan Allah gitu loh. Itu gimana? Iya benar. Dari orang tua pun itu dari Allah. Itu yang itu tauhid. Jadi kita bukan menafikan makhluk ya, tetapi kita itu ingin meletakkan pada porsi yang benar. Makhluk ya makhluk, Allah ya Allah. Kebaikan makhluk itu sebenarnya hanya wujud kebaikan sama baik Allah gitu. Sehingga bersyukurnya kita ke orang tua harus bersyukur dulu ke Allah. Jadi ada kalau mau distratakan tuh ada strata tertinggi kita tuh mengembalikan semuanya ke Gusti Allah. Ada satu pengalaman di kita ya, Mas Andi itu kan pernah juga waktu itu minta sepeda motor juga. Nah dia itu dapat kredit dan itu hanya sehari itu bagus banget. Nanti mungkin kalau beliau bersedia kita bisa diskusi dengan beliau. Nah waktu itu dia senang, tapi di dalam senangnya itu ada ragu. Mas Sultoni, saya tuh gajinya 700.000. Ini padahal angsurannya 800.000.
kurang 700 saja itu kan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah terus kalau pripun, nah kayak gini, Mas Andi, dengan itu waktu itu nyuwunnya pripun, kalau kredit apa, kalau kan waktu itu mikirin pengen sepeda motor kredit buat apa-apa. Tapi sih penting itu ngeten Mas Andi, karena itu pemberian Allah, terus Allah tuh ngikutin permintaan dengan kredit, ya kan dikasih kredit. Tapi kalau itu dari Allah, maka kebutuhan membayar kredit tiap bulan itu dalam tanggungan Allah. Nah, 3 bulan dari dia dapat tuh saya pernah silaturahmi ke rumahnya. Dia tuh cerita sambil guyu, Pak Sun, kok aneh ya? Tiap bulan itu gaji saya utuh 700 tuh. Tapi kok yo iso betul kredit loh. Iki kok mending ya Pak? Biasanya Gusti Allah dari mana? Itu harus kita masukkan dalam satu pemahaman tauhid. Allah pasti mengabulkan doa, tapi caranya bermacam-macam. Ana indah abdil ghaniri. Jadi Allah ngikutin aja prasangka. Ketika Mbak Sin mengatakan ya Allah enggak cuti ya, enggak cuti langsung malaikat pun ya sudah sampai cuti. Nah, malaikat bisa pecah putih, cabel. Jadi memang ini ya dari program pikiran kita yang penting semuanya dari Allah. Ya termasuk yang itu kan harusnya kan normalnya nak wisuda, tapi banyak yang S2 nih Pak. Itu kan Oktober nih. Nah itu nih pokoknya April meskipun nggak jadi wisuda. Tapi kan tadi saya ngomong normalnya kan Oktober, harusnya Oktober ya. Enggak Pak, udah Mas. Sudah Maret tadi sudah menapasah online. Tapi ini tinggal wisuda. Tapi jadi sudah resmi dulu. Iya, kalau April berarti dia dapat ijazahnya apa? MPD. Itu APK ini. Oh MPD ya. Baik kalau ngeyel nonton iku Pak Sungguh ngapunten Gusti Allah kok survei ngeyelan kan mau kesane. Enggak, Gusti Allah tuh punya makhluk macam-macam. Nggih. Kecil iki kecil. Nggih, ngaten iki. Ada ini tidak closing yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini Pak? Saya kira Mbak Silvi ini sebenarnya banyak ya, kita bisa gali. Tapi saya justru tertariknya di dunia akademik itu bagus banget. Dan ini bisa memberi inspirasi ya teman-teman yang mau pada S2, S3. Bahwa saya sering matur sih bahwa ketika seorang anak itu diminta ibunya membeli gula, itu maka ibu itu nggak pernah lepas tangan, ibunya pasti ngasih uang untuk beli gula. Nah, kenapa? Itu perintah ibu. Mencari ilmu itu perintah Allah. Kalau Allah yang merintah, maka semua kebutuhan agar perintah itu terlaksana Allah sudah siapin. Dan itu dibuktikan oleh Mbak Silvi. Jadi kalau ada teman-teman tuh aku kok kuliah piye yo biasa. Iya itu malah aku bayar piye yo kok duit lah gitu. Oh jadi S2 kok pertanyaannya jadi aneh-aneh gitu loh. Duitnya sekolah dia sekolah menamu dewi toh. Ada nopo nggih? Ada bentuk keyakinan yang harus dibangun pada orang-orang yang memang yakin, yang setiap hari dia menyebut bahwa Allah itu maha segalanya, Allah maha besar, Allah maha kaya dan sebagainya. Ini saatnya dilakukan, ini saatnya diamalkan gitu ya. Kadang di motor paling sama Mbak Sulu, mesti ada yang ragu kalau motornya keren. Gusti Allah bakal jamin sak fotokopiane, sak bensine, sak jajane, sak SPP-ne, sak tasis dan sak rambung kula. Jamin flag. Ini masalahnya apa ngoten. Jajan yo kamu Gusti Allah pokoke kok paket komplit lah Gusti. Langsung gue proposal langsung. Oh, itu kan paket komplit. Memang paket komplit sampe jenengan. Sapa hal sepele niku kok sak bensinnya nggih mang tanggung. Montore nggih mang tanggung. Fotokopinya print-printan tapi tanggung. Aku nak nanggung itu. Jadi ada doa paket komplit. Oke, doa paket komplit.
Berarti nanti ditambahkan ya Allah kalau pakai telur. Tapi itu yang 2 tahun juga target gini kan? Yang 2 tahun harus mungkin target teng buku mungkin Yang ada makin. April aja. Oh gitu ya. Iya. Betul. April aja. Karena saya S2-nya tidak pernah ada deadline di antaranya S2. Nanti tak revisi lah. Kalau revisi ulang ini. Ini bagus ini. Jadi yang bisa diambil bahwa kita harus percaya, pasrah, yakin pasrah, sumelah di palsu. Ketika berusaha, misal kados kula wong mungkin sing misal HP nggih mboten asal ngoten nggih. Kula langsung sumelah ngoten. Oh, berarti mungkin mboten terbaik kanggo saya. Nah, jadi menjaga apa? Husnudzan harus memang harus keluar. Itu memang terakhir ya memang itu yang terbaik dari Allah. Pasti. Ini tidak pesan. Pesan bukan mau kadang pesan terus nih Mas. Tidak jadi khotbah. Pesannya ketika kita menginginkan sesuatu kan harapan kita adalah untuk kebahagiaan ya Pak. Ya, kebahagiaan itu tidak akan datang menghampiri ketika kita tidak melaksanakan perintah dari Zat yang Maha menurunkan kebahagiaan. Jadi ibadah. Kalau pesan Bapak saya ibarat waya kerja ya kerja, waya sholat ya sholat, potonganmu sugih, kowe tetap sugih. Moga-moga itu maksudnya tidak hanya dalam hal itu ya Pak. Kan kerja ya kerja, ketika waya sholat nggih kesana. Nah, potonganmu sugih ya sugih. Potong sih. Maksud yang disampaikan. Mungkin ya, saya hanya mengulangi dari Mbak Siti itu. Jangan pernah ragu sama cinta Allah. Allah menciptakan makhluk, itu Allah sudah menanggung semua kebutuhan makhluk. Allah adalah Zat yang Maha bertanggung jawab. Maka cara mendapatkan kebahagiaan ya kembali kepada Zat yang memiliki kebahagiaan, itu Allah. Yakin sama kalau Allah mencintai kita. Ini saya closing ya. Ini ceritanya menarik. Kita tunggu video kolaborasi selanjutnya yang Magister itu sama yang hati terluka itu. Kita tunggu itu. Ya nanti kita kasih slot lah. Nanti tanda tangan gampang lah. Sok-sokan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton di channel Sekutu Allah. Ingat bahwa Allah selalu ada di sisi kita karena Allah mencintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.